Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, siswa dan siswi kelas 5B. Kembali kita ke pembelajaran pendidikan agama Islam di bab 5 tentang Rasul Allah idolaku. Dan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga dengan kita menyimak video pembelajaran ini, kita bisa memahami dan juga bisa menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentunya kita harus bisa meneladani sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, semuanya sudah siap? Marilah kita simak kisah keteladanannya. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihi salam tetap rendah hati, patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 15 sampai dengan ayat 44. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mengadakan suatu perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman. Lalu berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa. Lalu Sulaiman pun menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberinya kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Selain mengerti bahasa binatang, mukjizat Nabi Sulaiman yang berikutnya yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia tetapi terhadap hewan, angin dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihimpunkan oleh Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran surat An-Naml ayat 17. Sebelum melanjutkan perjalanannya, karena menunggu semut masuk ke dalam sarangnya. Nah, ketika sampai, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah ia termaksud yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat keras, kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang sangat jelas. Kemudian burung hudhud pun datang. Burung hudhud adalah sejenis burung pelatuk. Ia meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena sempat tertinggal dari rombongan dan berputar-putar di suatu negeri yang disebut dengan Saba. Burung hudhud pun berkata, Aku mengetahui sesuatu yang belum engkau mengetahuinya. Dan aku membawa berita kepadamu dari negeri yang disebut dengan negeri Saba. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang sangat besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Setan juga menjadikan agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam dan apa yang di bumi, dan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Nabi Sulaiman pun berkata, "Mari kita lihat, apakah kamu benar
ataukah kamu termaksud makhluk-makhluk yang berdusta?" Nabi Sulaiman pun menulis sebuah surat yang ditunjukkan kepada pemimpin kaum tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Burung hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Ia pun terbang ke negeri Saba dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Sesampainya di sana, burung hudhud terbang masuk ke dalam istana dan menjatuhkan suratnya di depan singgasanga wanita yang menjadi pemimpin kaum tersebut. Nama wanita yang menjadi pemimpin mereka adalah Ratu Balqis. Melihat surat tersebut jatuh, Ratu Balqis pun penasaran dan langsung membaca isi surat tersebut. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, "Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat kaum Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para penasehat kerajaan. Ratu Balqis berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku," kata Ratu Balqis. Ratu Balqis pun memberikan surat tersebut kepada para nasihat untuk para dibaca. Setelah membaca isi surat tersebut, para penasehat itu berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi dalam perperangan. Kita bisa melawannya," kata salah satu penasehat dari Ratu Balqis. Kemudian para penasehat memerintahkan untuk Ratu Balqis mempertimbangkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana cara melawan Raja Sulaiman. Ia tidak mau gegabah, apalagi musuhnya bukanlah orang yang sembarangan. Ratu Balqis pun berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah. Setelah itu aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Keesokan harinya, utusan Ratu Balqis datang menuju kerajaan Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang mewah. Kemudian ketika sampai utusan tersebut ke kerajaan Nabi Sulaiman berkata, "Apakah pantas kamu menawarkan harta yang sebanyak ini? Sesungguhnya Allah memberikan aku yang lebih banyak daripada ini. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah itu. Kembalilah kepada mereka. Sesungguhnya kami akan mendatangkan kerajaan mereka dengan bala tentara yang sangat luar biasa. Dan kami akan mengusir mereka negeri Saba. Dan kami akan mengusir mereka dari negeri Saba dan akan menjadikan negeri Saba tersebut sebagai negeri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu para utusan itu kembali dan melaporkan kepada Ratu Balqis. Lalu Ratu Balqis pun mencari cara lain supaya tidak berperang. Karena Ratu Balqis sadar apabila ikut berperang atau mau berperang dengan kerajaan Sulaiman, maka mereka pun pasti akan kalah. Lalu Ratu Balqis kembali memanggil para nasihat, dan Ratu Balqis memutuskan untuk Ratu Balqis sendiri yang akan menemui Raja Sulaiman. Lalu burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Nabi Sulaiman. Sesampainya di istana, burung hudhud pun melaporkan percakapan yang didengarnya.
Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman segera membuat rencana untuk menyambut Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata kepada para nasihatnya, "Hai para penasehatku, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkatalah dari golongan jin yang bernama Irfit, yang artinya cerdik, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Lalu berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Seketika itu juga Ratu Balqis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat itu, Nabi Sulaiman berkata, "Ini termaksud karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari atas nikmat ini." Setelah itu Nabi Sulaiman pun berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal singgasananya ataukah dia termaksud orang-orang yang tidak mengenalinya." Kemudian satu hal lagi, kata Nabi Daud, "Ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya." Rombongan Ratu Balqis pun tiba di istana nih. Kemudian Raja Sulaiman menyambut Ratu Balqis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balqis. Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis untuk duduk di singgasana itu. Dan ketika Ratu Balqis duduk, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balqis, "Serupa inikah singgasanamu, wahai Ratu Balqis?" Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku, tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada di tempatnya." "Oh iya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya atas kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman." Setelah itu, Raja Sulaiman memerintahkan Ratu Balqis untuk masuk ke istananya. Ratu Balqis tak henti-hentinya mengagumi kerajaan Nabi Sulaiman tersebut. Pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti ada kolam ikan di bawahnya. Setelah itu Ratu Balqis sedikit mengangkat jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Ratu Balqis benar-benar terpesona oleh kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman pun mengatakan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan alam semesta. Lalu Ratu Balqis pun menyadari bahwa perbuatan selama ini adalah perbuatan yang salah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku dan aku berserah diri kepadamu bersama Sulaiman, ya Allah Tuhan alam semesta," kata Ratu Balqis. Nah, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa saja hikmah atau keteladanan yang dapat diambil dari kisah tersebut? Yang pertama, selalu kita bersikap rendah hati atas kehebatan, baik itu kemampuan ataupun harta. Yang kedua, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu dengan cara menjaga dan mempergunakannya dengan baik, karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rasa syukur tersebut harus dibuktikan dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oke, anak-anakku semuanya, itulah video pembelajaran tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga semuanya bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.